Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfatul Mulia dengan NIM 21081060038. Di sini sebenarnya saya itu dari kelompok 6 ya, yang membahas tentang tumbuhan dalam perspektif Al-Quran dan sains gitu. Nah, karena materi kelompok saya itu berkaitan dengan tumbuhan ya, dengan tumbuhan, maka di sini saya mengambil keanekaragaman hayati gitu. Materi yang terkait dengan kurikulum sekolahnya yaitu materi keanekaragaman hayati. Yang mana keanekaragaman hayati ini masuk ke dalam fase E kelas 10 di SMA atau MA gitu. Nah, karena kelompok saya itu fokus membahas mengenai tumbuhan, maka materi keanekaragaman hayati yang kelompok kami buat itu seperti yang kita ketahui itu fokus membahas pada tumbuhan. Saya sendiri di sini kebagian menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Ya, tumbuhan paku itu disebut dengan Pteridophyta dan tumbuhan berbiji itu disebut sebagai Spermatophyta. Mari kita bahas. Yang pertama saya akan membahas mengenai keanekaragaman hayati Pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu untuk menjelaskan ciri-ciri tumbuhan paku, memahami struktur tubuh dari daun, akar, batang, menggambarkan siklus hidup tumbuhan paku, dan mengeksplorasi peran tumbuhan paku dalam ekosistem. Nah, klasifikasi tumbuhan paku. Oke. Tumbuhan paku itu memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi. Ya, karena dia tuh tumbuhan paku itu memiliki merupakan kelompok tumbuhan yang cukup beragam dan telah ada sejak zaman purba. Gitu. Ciri khasnya itu adalah berkembang biak dengan spora dan memiliki bentuk daun yang unik. Gitu. Tumbuhan paku itu punya jumlah spesies yang sangat banyak dan tersebar di berbagai habitat, mulai dari hutan hujan tropis hingga daerah pegunungan. Gitu. Nah, terus contohnya itu lokasinya itu ada di Kebun Raya Sambas, di mana di Kebun Raya Sambas ini memiliki 9 spesies dari 7 famili yang berbeda gitu. Terus di Puncak Gaduang, ya di Puncak Gaduang ini memiliki keanekaragaman tumbuhan paku yang lebih tinggi dengan ditemukannya 24 spesies dari 10 famili. Nah, contoh familinya itu yang umum ditemukan gitu ya, yaitu ada Blechnaceae dan Pteriaceae gitu. Blechnaceae ini adalah anggota famili yang memiliki daun yang panjang dan sempit gitu ya, dan sering ditemukan di daerah lembab. Seperti ini. Ya, memiliki daun yang panjang dan sempit gitu dan sering ditemukan di daerah yang lembab gitu. Sedangkan kalau contohnya itu maaf tadi yang Blechnaceae itu contohnya itu adalah ini ya, Lemidi, contoh spesiesnya Lemidi atau Stenocleana palustris gitu. Nah, sedangkan kalau Pteridaceae itu memiliki daun yang bercabang, halus dan tepi daunnya itu bergerigi. Contohnya itu tumbuhan suplir gitu ya. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak itu pecinta tumbuhan itu sangat senang memelihara atau menanam tumbuhan suplir dengan nama ilmiah Adiantum canerum. Nah, terus struktur tubuh tumbuhan paku ya. Tumbuhan paku itu memiliki struktur tubuh yang khas gitu ya, terdiri dari daun, akar, rizoma, dan batang. Itu daun atau fon ini memiliki ukuran atau bentuk yang sangat bervariasi gitu. Ada yang sederhana dan ada yang majemuk gitu atau bercabang-cabang. Dan muda, kalau daun mudanya itu seringkali menggulung gitu kayak gini bentuknya. Kayak gitu. Fungsinya itu untuk fotosintesis dan untuk pembentukan spora. Terus akar atau root ya. Akar itu pada tumbuhan itu ya umumnya berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah gitu. Serta menancapkan tumbuhan pada media tumbuh gitu. Nah, terus rizoma. Rizoma itu bentuknya ini ya, rizoma. Nah, rizoma ini bentuknya adalah batang yang tumbuh menjalar ke dalam tanah gitu. Jadi rizoma itu adalah batang yang menjalar ke tanah, ke dalam tanah gitu. Atau di permukaan tanah gitu. Rizoma itu seringkali terlihat seperti akar, namun memiliki ruas-ruas dan sisik-sisik daun. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan juga sebagai tempat pengembangbiakan vegetatif. Batang, nah batang atau stik. Nah, fungsinya itu untuk menegakkan tumbuhan dan sebagai tempat melekatnya daun dan akar. Gitu. Nah, terus reproduksi. Tumbuhan paku memiliki dua jenis reproduksi ya. Yang pertama itu adalah vegetatif dan juga generatif. Di mana vegetatif ini adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan peleburan sel kelamin pada tumbuhan paku gitu. Reproduksi vegetatif itu umumnya terjadi melalui dua cara, yaitu pembentukan spora dan penjalaran rizoma gitu. Di mana pembentukan spora ini dihasilkan di dalam sporangium yang terletak di bagian bawah daun. Melalui pembelahan meiosis, sel induk spora akan menghasilkan spora haploid. Spora yang jatuh di tempat yang sesuai ya, biasanya itu adalah tempat yang lembab, akan berkecambah menjadi protalium gametosit. Nah, protalium itu akan menghasilkan gamet jantan atau spermatozoid dan gamet betina atau ovum. Yang kedua itu dengan cara penjalaran ya. Dengan cara penjalaran, rizoma adalah batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah atau di permukaan tanah. Nah, pada ujung rizoma itu terdapat tumbuh tunas-tunas baru yang akan berkembang menjadi tumbuhan paku baru. Cara ini memungkinkan tumbuhan paku untuk membentuk koloni. Nah, terus reproduksi generatif, ya prosesnya itu yang pertama reproduksi generatif itu melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan betina. Prosesnya sendiri itu yang pertama pembentukan gamet, ya. Protalium yang terbentuk dari spora akan menghasilkan gamet jantan atau spermatozoid dan gamet betina atau ovum. Gitu. Nah, spermatozoid memiliki flagela yang berfungsi untuk berenang menuju ovum. Gitu. Nah, kalau misalkan spermatozoid itu memiliki flagela yang berfungsi untuk berenang menuju ovum.
Pembuahannya, jika ada air, spermatozoid akan membuahi ovum dan menghasilkan zigot. Terus pertumbuhan zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio, kemudian menjadi tumbuhan paku sporofit yang baru. Terus proses reproduksi tumbuhan paku melibatkan pergiliran keturunan antara generasi sporofit atau tumbuhan paku dewasa dan generasi gametofit atau protalium. Nah, sporofit ini akan menghasilkan spora, sedangkan gametofit akan menghasilkan gamet. Lalu adaptasi dan habitatnya. Nah, kalau tumbuhan paku itu dikenal sebagai kelompok tumbuhan yang sangat adaptif. Artinya itu dia tuh mampu hidup di berbagai macam lingkungan gitu. Kemampuan adaptasi ini ya sangat luar biasa. Itu sangat luar biasa dan memungkinkan tumbuhan paku untuk tersebar luas di berbagai belahan dunia. Kayak gitu. Terus dia tuh memiliki habitat yang beragam ya. Habitat yang beragam karena dapat bertahan hidup di darat hingga di perairan. Kayak gitu. Nah, terus dia tuh kenapa sangat adaptif gitu ya? Kenapa tumbuhan paku itu sangat adaptif? Karena tumbuhan paku itu memiliki siklus yang sederhana. Nah, siklus hidup tumbuhan paku itu relatif sederhana dibandingkan dengan tumbuhan berbiji gitu. Karena mereka tuh dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Gitu. Terus mereka juga dapat mengalami perkembangbiakan vegetatif. Gitu. Selain berreproduksi secara generatif, tumbuhan paku juga dapat bereproduksi secara vegetatif melalui pembentukan tunas atau rizoma. Gitu. Terus toleransi terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim gitu. Beberapa jenis tumbuhan paku itu dapat bertahan hidup di kondisi lingkungan yang ekstrim seperti suhu yang tinggi atau sangat rendah. Nah, di sini contohnya paku yang hidup di darat ya ada paku tanduk rusa atau Platycerium bifurcatum. Nah, untuk yang tumbuh di air itu ada kayu apu dadap atau Azolla pinnata. Nah, ini siklus hidupnya ya. Pergiliran generasi sporofit dan gametofit yang tadi sudah saya jelaskan. Gitu, fase utama itu terjadi di sporofit gitu. Fase utama terjadi di sporofit karena paling dominan dan mudah kita lihat pada tumbuhan paku. Gitu. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari itu adalah fase sporofit. Terus pembentukan sporanya tadi terjadi melalui sporangium dan proses pembentukan. Sporangium sendiri terbentuk di dalam struktur yang disebut sporangium. Gitu. Biasanya terletak di bagian bawah daun, terkumpul dalam kelompok yang disebut sorus. Gitu. Nah, terus proses pembentukannya melalui proses meiosis. Gitu ya, sel induk spora akan membelah dan menghasilkan spora haploid. Nah, spora inilah yang akan memulai fase gametofit. Nah, fase gametofit sendiri itu pada pertumbuhan sporanya akan dilepaskan dari sporangium dan akan jatuh di tempat yang lembab tadi yang sudah saya jelaskan. Terus nanti baru pembentukan gametofit, lalu terjadi pembuahan, dan dari pembuahan itu akan menghasilkan zigot dan sporofit baru sehingga bisa menghasilkan bibit-bibit dari tumbuhan paku yang lain seperti itu. Nah, manfaat tumbuhan paku ya, dia tuh pertama memiliki peran ekologis, di mana dapat menjaga stabilitas ekosistem, mencegah erosi tanah dan menyediakan habitat bagi organisme lain. Lalu nilai pendidikannya keanekaragaman itu menarik untuk dipelajari dan dapat dijadikan bahan ajar gitu kan seperti sekarang gitu yang sedang kita pelajari. Tumbuhan paku itu bisa dijadikan bahan pelajaran dan bisa dijadikan pengembangan modul dan panduan lapangan gitu, tidak bisa praktikum lapangan gitu tentang tumbuhan paku seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai tumbuhan berbiji atau spermatopita. Oke, kita mulai pembahasannya. Nah, tujuan pembelajarannya itu untuk menjelaskan ciri-ciri tumbuhan berbiji, membedakan gymnospermae dan angiospermae, untuk memahami proses reproduksi tumbuhan berbiji dan mengenal peran tumbuhan berbiji dalam kehidupan. Nah, ini ya, klasifikasi tumbuhan berbiji itu terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Nah, tumbuhan berbiji terbuka ini memiliki ciri-ciri tidak memiliki bunga yang sesungguhnya. Terus biji tidak terlindungi oleh buah, melainkan terletak di permukaan atau strobilus, yaitu kerucutnya gitu. Terus umumnya berupa pohon atau semak dan memiliki akar tunggang, juga daunnya sempit dan tebal. Contohnya itu adalah pohon pinus, ya pohon pinus seperti gambar ini, gambar yang atas itu pohon pinus. Pohon pinus merupakan jenis tanaman berbiji, ya tumbuhan berbiji atau spermatopita dalam kelompok gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Sedangkan angiospermae itu adalah tumbuhan berbiji tertutup. Ciri-cirinya itu memiliki bunga yang sesungguhnya, terus biji itu terlindungi oleh buah, ya jadi punya daging gitu. Daging buahnya, bijinya di dalam daging buahnya itu ada biji gitu. Nah, sebenarnya daging buah itu berfungsi untuk melindungi bijinya itu. Gitu. Terus merupakan kelompok tumbuhan yang paling beragam, akarnya ada yang tunggang dan serabut, dan daunnya beraneka ragam bentuk dan ukuran. Contohnya itu pohon ek. Ini ya di gambar yang bawah itu merupakan contoh dari pohon ek. Nah, karakteristik utama, gitu ya. Karakteristik utamanya terletak pada biji. Gitu. Karakteristik utama bijinya itu adalah bagian penting ya dari tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan gitu. Namanya juga tumbuhan berbiji gitu. Jadi karakteristik utamanya itu adalah di bijinya gitu. Jadi biji pada tumbuhan spermatopita ya itu berfungsi untuk alat perkembangbiakan. Di dalamnya terdapat embrio atau calon tumbuhan baru dan cadangan makanan atau endosperma dan yang akan digunakan embrio untuk tumbuh hingga menemukan sumber makanan sendiri. Nah, fungsi biji ini memiliki kemampuan untuk dorman. Dorman itu artinya kondisi istirahat sementara, hingga kondisi lingkungan mendukung pertumbuhan. Nah, hal ini memungkinkan biji untuk bertahan hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan dan berkecambah ketika kondisi sudah sesuai.
Gitu. Terus pentingnya biji ini merupakan kunci dari reproduksi dan kelangsungan hidup tumbuhan. Melalui biji, tumbuhan dapat menyebarkan keturunan ke tempat yang lebih luas dan memastikan pelestarian jenisnya. Lalu karakteristik utama yang kedua adalah bunga dan buah, di mana bunga itu adalah organ reproduksi pada tumbuhan berbunga, ya, atau angiospermi. Nah, bagian-bagian bunga yang penting adalah benang sari atau sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Itu bunga memiliki warna dan bentuk yang menarik untuk memikat serangga atau hewan lain sebagai agen penyerbukannya. Nah, fungsi bunga itu untuk apa ya? Untuk proses penyerbukan gitu. Ketika serbuk sari dari benang sari jatuh ke kepala putik, setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji, sedangkan bakal buah akan berkembang menjadi buah. Nah, buah ini berfungsi sebagai pelindung biji dan membantu penyebarannya. Ada berbagai jenis buah, mulai dari buah yang berdaging, misalnya kayak mangga dan apel, dan ada juga buah yang kering, misalnya itu kayak kacang dan padi, gitu. Terus yang ketiga itu adalah serbuk sari atau polen. Nah, serbuk sari ini mengandung sel kelamin jantan ya, gitu. Dan serbuk sari ini memiliki bentuk dan ukuran yang beragam gitu, tergantung pada jenis tumbuhannya. Nah, terus pentingnya serbuk sari ini tuh memungkinkan terjadinya pembuahan tanpa memerlukan air. Gitu. Hal ini merupakan adaptasi penting bagi tumbuhan untuk hidup di darat. Dengan adanya serbuk sari, tumbuhan dapat melakukan penyerbukan melalui angin, air, serangga, atau hewan lainnya. Gitu. Jadi dibawa. Gitu. Serbuk sari ini tuh biasanya kalau kita tahu lebah itu suka hinggap dari bunga satu ke bunga yang lainnya. Gitu. Nah, lebah itu kan membawa polen ya. Makanannya itu adalah polen atau serbuk sari. Nah, ketika lebah itu membawa polen serbuk sari di kantungnya, ketika dia hinggap di tumbuhan satu ke tumbuhan yang lain, itu udah pasti ada serbuk sari yang jatuh gitu. Nah, saat itulah terjadi pembuahan kayak gitu. Nah, proses reproduksinya itu terjadi melalui dua cara, ya, yaitu melalui penyerbukan atau pollination dan pembuahan. Nah, penyerbukan adalah proses perpindahan serbuk sari atau gamet jantan dari bagian jantan bunga, ya, dari kelamin jantan atau benang sari ke bagian betina bunga gitu atau putik. Nah, proses ini merupakan langkah awal dalam perkembangbiakan generatif tumbuhan berbiji. Yang pertama, dalam pollination itu terjadi adalah proses gimnosperme gitu, di mana tumbuhan berbiji terbuka seperti pinus umumnya itu akan mengandalkan angin sebagai agen penyerbukan. Nah, serbuk sari yang ringan akan terbawa angin dan secara acak akan menempel pada putik. Karena itu, proses penyerbukan pada gimnosperme cenderung kurang efisien. Sedangkan pada angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup seperti mawar, nah, itu tuh seringkali dibantu oleh hewan, terutama serangga seperti lebah, kupu-kupu, atau burung. Nah, dalam proses penyerbukannya gitu. Hewan-hewan ini tertarik pada warna cerah, bentuknya menarik, dan aroma bunga yang harum. Saat hinggap di bunga untuk mengisap nektar, serbuk sari akan menempel pada tubuh hewan tersebut dan kemudian terbawa ke bunga lain saat hewan itu berpindah. Gitu. Nah, pada proses pembuahan, serbuk sari akan menempel pada kepala putik dan akan terbentuk bulu serbuk sari yang tumbuh menuju bakal biji. Nah, di dalam bakal biji itu terdapat sel telur kan. Pada tumbuhan gimnosperme, proses pembuahan pada gimnosperme itu lebih sederhana. Gitu. Bulu serbuk sari akan membuahi sel telur secara langsung dan akan menghasilkan zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio baru. Nah, sedangkan pada tumbuhan angiosperme, proses pembuahannya itu lebih kompleks atau disebut sebagai pembuahan ganda gitu. Di mana dalam proses ini satu sel sperma akan membuahi sel telur yang membentuk zigot, sedangkan sel sperma lainnya akan membuahi inti pusat atau sel kandung lembaga sekunder, di mana akan membentuk endosperma gitu. Nah, endosperma ini yang nanti akan menjadi cadangan makanan bagi embrio. Jadi perbedaan pembuahan pada gimnosperme dan angiosperme itu terletak pada agen penyerbukannya ya. Kalau gimnosperme itu terutama karena angin, kalau angiosperme itu karena sering dibantu hewan. Terus proses pembuahannya kalau gimnosperme itu sederhana, kalau angiosperme itu ganda, dan hasil pembuahannya itu kalau gimnosperme itu hasil pembuahannya zigot. Nah, kalau misalkan angiosperme itu hasil pembuahannya adalah zigot dan endosperma. Nah, peran tumbuhan berbiji, peran atau manfaatnya. Yang pertama itu dia memiliki peran ekologis sebagai produsen utama dalam ekosistem dan menyediakan makanan dan habitat bagi organisme lain. Terus memiliki nilai ekonomi juga yang mendukung pertanian dan kehutanan ya, karena tumbuhan berbiji ini salah satu kelompoknya itu adalah tanaman hortikultura gitu, atau tanaman-tanaman yang biasa dikembangbiakan oleh petani gitu. Misalkan kayak jagung, terus juga kayak padi, kayak gitu, gandum. Itu kan tumbuhan-tumbuhan berbiji, mangga. Nah, kontribusi pada ketahanan dan penggerak perkembangan ekonomi itu adalah peran dari tumbuhan berbiji. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai keanekaragaman hayati pada tumbuhan paku atau Pteridophyta dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada tumbuhan paku itu adalah kelompok tumbuhan yang memiliki keunikan tersendiri dalam dunia botani. Dia akan berkembang biak melalui spora dan memiliki siklus hidup yang kompleks dengan pergiliran generasi antara fase sporofit dan gametofit. Dengan struktur tubuh yang terdiri dari daun lebar atau frond, akar, dan batang itu stek ya, dan batang yang tumbuh menjalar ke dalam tanah disebut dengan rizoma. Nah, mereka mampu beradaptasi di berbagai habitat, dari lingkungan darat hingga perairan, menunjukkan keanekaragaman yang tinggi dengan puluhan spesies dari berbagai famili. Nah, peran ekologisnya itu sangat penting dalam menjaga stabilitas ekosistem, mencegah erosi tanah, menyediakan habitat bagi organisme lain. Sedangkan secara edukatif, tumbuhan paku menjadi subjek menarik untuk mempelajari evolusi dan adaptasi tumbuhan, membuktikan bahwa mereka telah bertahan dan berkembang sejak zaman prasejarah hingga saat ini. Lalu pada
Tumbuhan berbiji atau spermatopita itu memiliki karakteristik unik, seperti biji yang mengandung embrio dan cadangan makanan, serta bunga dan buah yang hanya ditemukan pada Angiospermae. Nah, tumbuhan ini terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Gymnospermae yang tidak berbunga dan Angiospermae yang berbunga, dengan proses reproduksi yang berbeda. Nah, peran tumbuhan berbiji itu sangat penting dalam ekosistem sebagai produsen utama yang menyediakan makanan dan habitat, serta memiliki nilai ekonomi yang sangat penting atau signifikan dalam mendukung pertanian dan kehutanan. Meskipun konsep ini itu sangat kompleks, tapi pemahaman yang baik dapat dicapai melalui strategi pendidikan yang interaktif dan pengalaman lapangan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.